Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sumek TV yang berada di studio virtual Mall Pekanbaru. Saya Yolanda Sari. Jumpa lagi bersama kita di talk show inspiratif dengan tema Peran Posyandu Remaja dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Meranti. Nah, bersama narasumber kita Pak Dr. Haji Mistri Hasanto MKes ya Pak ya. Nah, kita ketemu lagi nih Pak. Ya. Sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat dengan tema kita nih Pak, apa saja sih tanggapan tahapan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Meranti itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satu daerah yang ditetapkan sebagai daerah lokus stunting nasional oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk tahun 2020. Tahapan-tahapan yang dilakukan ada 8 aksi untuk bagaimana upaya pencegahan dan penanganan stunting ini. 8 aksi ya Pak? Ya, ada 8 aksi. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan upaya mengumpulkan data, mengumpulkan informasi daerah mana atau desa mana yang banyak kasus stuntingnya. Terus sesudah kita dapat data, lantas kita lakukan rembuk stunting namanya. Dalam arti kata untuk membuat rencana aksi daerah atau mungkin mengumpulkan data sehingga nanti menjadi suatu perencanaan dan dirundingkan bersama-sama dengan lintas sektor terkait seperti Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMD, dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk dengan Bapeda. Termasuk banyak juga Pak ya? Iya. Selanjutnya sesudah dilakukan itu kita seminarkan dulu nih agar diberi masukan oleh semua pihak sehingga itu harus secara bersama-sama, secara terintegrasi agar program itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Artinya OB-OB terkait juga mempunyai anggaran untuk melakukan upaya pencegahan. Misalnya masyarakat Pak ya? Iya, misalnya begini. Dinas Perikanan, apa upaya dalam mencegah stunting? Di mana nanti program perikanan itu diusahakan di desa yang ada lokus stuntingnya. Yang kedua misalnya pertanian misalnya. Bagaimana petani-petani di sana juga bisa dilibatkan untuk mencegah stunting. Selanjutnya mungkin Dinas Sosial. Dalam hal ini tentu kita berupaya bagi masyarakat stunting yang miskin tentu bisa dapat bantuan berupa ya makanan, Benar-benar. agar mereka juga bisa bersama-sama melakukan upaya yang sama sehingga setiap aksi tadi itu terukur sesuai dengan indikator yang ada. Nah, itu Agak lumayan banyak gitu Pak ya pencegahan dan penanganan stunting ini Pak ya. Nah kalau untuk inovasinya Pak, inovasi strategi dalam upaya pencegahan? baik. Di Kabupaten Kepulauan Meranti ini agak unik nih. Ini seperti apa tuh Pak? Di mana kita dalam upaya pencegahan itu dimulai dengan usia remaja. Kenapa? Karena anak-anak remaja atau usia remaja ini merupakan calon ayah dan calon ibu. Usia remaja itu minimal usia 15 tahun sampai dengan belum balik lah Pak ya? belum 17 tahun sebelum dia dewasa. Nah, kalau yang dewasa kan 18 tahun. Benar-benar di atas 17 tahun. Iya. Terus kalau misalnya mereka itu diajak dari awal, dia sudah bisa nanti mengetahui bagaimana supaya seandainya nanti dia punya keluarga, punya pasangan, sudah bisa melakukan upaya pencegahan terhadap masalah stunting ini. Benar. Untuk antisipasi itu ke depannya Pak ya, berarti dari remaja kita sudah harus mempersiapkan diri juga. Ya. Nah kalau untuk ini Pak, berapa banyak sih prioritas lokus desa stunting pada tahun 2020 sampai tahun 2021 ini? Baik, untuk tahun 2020 ini kita punya 16 lokus desa stunting. 16 Pak ya? Iya. Kemudian untuk tahun 2021 itu tambah 14 lagi, ada 30 desa stunting. Jadi kaitan desa stunting ini dengan posyandu remaja, kita sekarang ini sudah mengambil kebijakan bahwa setiap desa stunting tadi kita berharap mempunyai juga posyandu remaja
dalam arti kata nanti mereka bisa melakukan upaya pencegahan stunting. Kenapa? Kalau kita berbicara pencegahan stunting, artinya stuntingnya belum ada, bayinya belum ada, orang hamil belum ada. Makanya dimulai dari usia remaja. Makanya peran strategis posyandu remaja untuk pencegahan stunting itu sangat besar. Dengan harapan bahwa tentu juga pelaksanaan posyandu remaja ini juga memberikan muatan-muatan atau materi-materi yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, kemudian upaya-upaya pencegahan stunting, dan selanjutnya sehingga nanti kita berharap yang desa stunting tadi itu pada tahun 2025 nanti bisa berkurang dan sudah di bawah standar nasional. Itu. Jadi agak ini juga Pak ya, agak memang perlu diatasi lah dari sejak remaja. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih bahayanya stunting ini jika tidak kita atasi? Baik. Masalah stunting ini sebetulnya bukan hanya masalah anak dengan gagal tumbuh saja, tetapi masalahnya sangat kompleks. Kenapa? Anak yang stunting, kalau misalnya di masa balitanya, dia akan mudah sakit, nanti akan terjadi gangguan tumbuh dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Kalau misalnya dia sampai remaja, stuntingnya tidak diatasi, dia akan tidak bisa sekolah lebih tinggi, dan ini akan terjadi pengangguran. Agak bahaya juga Pak ya? Iya, sehingga akibatnya menimbulkan masalah sosial. Benar-benar. Nah, betullah kalau orang tidak bisa sekolah, akibatnya bisa terjadi yang namanya pencurian, bisa narkoba, bisa mabuk-mabuk dan sebagainya. Dan selanjutnya kalau stunting ini juga tak teratasi, di usia tuanya juga bermasalah. Kenapa? Akan menimbulkan penyakit tidak menular. Contohnya apa? Sakit darah tinggi, sakit stunting, sakit diabetes, sakit stroke, jantung dan lain-lain. Itu juga secara ilmiah telah dibuktikan ada kaitan orang ini di masa lalunya, di masa kecilnya kena stunting sebetulnya. Makanya dengan diatasi stunting dari awal, tentu kita berharap kedepannya semua orang kita baik di dalam usia remaja, dewasa dan tua ini sehat semua dan cerdas semua. Kesehatannya lebih harus dijaga lah Pak ya. Iya. Karena memang harus di masa remaja. Seperti itulah kita menjaga kesehatan untuk mencegah di masa tua ya Pak. Kalau untuk ini Pak, kenapa stunting ini menjadi masalah utama di Indonesia? Terus seperti apa sih Pak? Jadi begini, kalau kita prediksi masalah stunting ini banyak terjadi di Indonesia, akibatnya secara nilai-nilai pertahanan dan keamanan Indonesia juga sangat membahayakan. Apa contohnya? Jika banyak stunting itu penduduk kita banyak yang lemah, tidak ada yang kuat, karena kurang gizi ya. Yang kedua tentu kualitas sumber daya manusia akan menimbulkan masalah. Kenapa? Kita berharap di tahun 2045 besok, seabad Indonesia merdeka, minimal kita sudah sarjana semua, minimal S1 gitu. Nah, kenapa? Diatasi dulu dari bawahnya. Kemampuan dia berpikir, kemampuan tumbuh dan kembangnya, sama jangan ada gangguan di masa katakanlah tumbuh dan kembang anak tadi, dengan cara mengatasi stunting tadi. Mengatasi dari awal, seketika dia kedepannya bisa dikatakan menjadi orang ya Pak ya. Orang yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin. Terima kasih nih Pak. Kita kembali lagi setelah ini Pak ya. Baik nih pemirsa Snack TV, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vem com o bumbum.
Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Baik pemirsa Sobat TV, masih bersama saya Yola dan dengan narasumber kita Dr. Haji Musri. Nah, nih Pak, tadi kan kita sudah membahas stunting nih Pak. Kalau boleh tahu stunting itu apa sih Pak? Baik, stunting itu adalah suatu keadaan gagal tumbuh dan kembang seorang anak balita sehingga ini berdampak kepada perkembangan pada fase selanjutnya. Berarti dari balita ke remaja dan sampai ke orang tua Pak. Baik, prestasi Kabupaten Meranti dalam mencegah stunting ini seperti apa Pak? Baik, untuk 2020 kita pernah dilakukan penilaian kinerja upaya pencegahan stunting oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Bangda, Balitbang, Bapeda di Provinsi Riau. Kita mendapat juara umum, di mana kita 4 kategori kita dapat juara 3, juara 1 dan 1 juara 2. Yang paling apa namanya tuh? Prestasi replikatif, kemudian prestasi yang inspiratif, kemudian juga prestasi yang inovatif, dan terakhir juga kita dapat juara 1 dalam aksi 1 sampai aksi 4. Itu prestasi yang sudah diolah Pak ya, yang sudah diperoleh di Meranti ya. Nah kalau indikatornya Pak, indikator menilai seseorang terkena stunting itu, terkena atau tidak stunting itu bagaimana Pak? Baik, sebetulnya masalah pencegahan stunting ini kita harus tahu dulu indikator apa yang terkait dengan penilaian seseorang dikatakan stunting atau tidak. Sebetulnya ada 21 indikator seseorang dikatakan kena stunting atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada seorang anak balita yang mungkin kecil atau kecil, apakah itu sudah dibilang stunting atau tidak, belum tahu juga. Makanya kita harus masukkan ke dalam indikator-indikator tadi. Mulai dari indikator terhadap masalah pemberian tablet tambah darah, kemudian ASI eksklusif, kemudian juga masalah yang berhubungan dengan imunisasi pada bayi, kemudian juga ada hubungan dengan pemeriksaan ibu hamil selama dia hamil, namanya AMC, kemudian ada pemeriksaan kesehatan waktu dia melahirkan, namanya partus dengan tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya juga ada berhubungan dengan imunisasi pada bayi dan balita itu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi kan itu kayak berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Kalau boleh tahu Pak, peran posyandu dalam pencegahan stunting itu seperti apa? Baik, sebetulnya kalau kita lihat peran posyandu ini merupakan peran yang strategis dalam upaya pencegahan stunting. Sepanjang posyandu itu pertama diikuti oleh semua sasaran. Karena sasaran di posyandu ini ada sasarannya adalah wanita usia subur, kemudian ibu hamil, menyusui, kemudian bayi, balita, kemudian juga masalah KB atau mungkin persoalan keluarga berencana. Banyak Pak ya, banyak. Dan jika ini dijalankan, ini sama dengan yang dijadikan indikator untuk pencegahan stunting tadi. Indikator pencegahannya ya? Iya, artinya dengan kegiatan posyandu itu berjalan optimal, secara otomatis stunting ini dapat kita cegah dari awal. Karena proses terjadi stunting ini tidak mendadak, tidak serta-merta, mempunyai proses yang panjang. Proses dari awal Pak ya, pencegahan pertama. Kalau misalnya ada bayi yang berat badannya tidak normal atau di bawah normal, kita harus bandingkan dengan
bayi yang normalnya. Kemudian kita bandingkan juga dengan bulan berikutnya, sehingga kita sudah dapat data apakah ini ada gangguan pertumbuhan atau gangguan perkembangan, sehingga kalau dibawa ke posyandu pasti tahu kita anak ini apakah terkena stunting tidak. Jadi dari data berat badan dibandingkan tinggi badan si anak, pasti kita akan tahu seseorang terkena atau tidak. Berarti bisa dikatakan dari data berat badan dan sesuai dengan umur juga Pak ya, dengan umur balita tersebut. Iya, tinggi badan, berat badan dan umur. Nah, itu sesuai lah dengan semuanya Pak ya. Nah, kalau untuk peran serta masyarakat agar anaknya tidak terkena stunting, apa yang harus dilakukan ya Pak? Baik, kami berharap seluruh elemen masyarakat, terutama PKK ya, kemudian ibu-ibu kader posyandu, kemudian tenaga ibu bidan di desa, ini harus bersatu untuk bersama-sama melakukan upaya sosialisasi kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi, ibu-ibu yang mempunyai balita atau ibu yang sedang hamil dan menyusui, untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan upaya-upaya sehingga stunting ini bisa dicegah lebih awal. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang tumbuh dan kembang anak, ada namanya golden period. 1000 hari pertama kehidupan anak atau bayi ini mempunyai peran yang strategis di dalam untuk menata tumbuh dan kembang susunan saraf pusat manusia atau pusat kecerdasannya. Jika ini terganggu, maka terganggulah kecerdasan manusia dan perkembangannya di masa yang akan datang. Di sini yang harus kita jaga di masa golden period ini. Di masa awal lah Pak ya, di masa awal untuk kita mulai kehidupan ke depannya Pak ya. Nah, ini kan Pak, kita sama-sama mendengar masalah vaksin nih Pak. Masalah vaksin ini menurut Bapak itu seperti apa? Baik, sekarang ini kalau kita melihat masalah vaksin COVID khususnya, sangat banyak informasi, berita-berita atau video-video yang justru membuat orang takut untuk divaksin. Karena berita-berita itu dibuat semuanya hoax sebetulnya. Kalau kita lihat bahwa vaksinasi itu adalah hal yang sangat penting dalam melindungi orang dari terinfeksi dari virus COVID ini. Untuk itu kita mengimbau kepada masyarakat jangan mudah terpengaruh atau terpercaya dengan isu-isu hoax yang ada di medsos. Kalau ingin tahu, tanyakan ke ahlinya. Nah, baik di level desa, kecamatan, posyandu, di puskesmas, atau di rumah sakit, atau dengan dokter ahli. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak berita-berita yang hoax atau mungkin berita yang tidak benar, dan itu diulang-ulang seakan-akan itu sudah terjadi. Padahal vaksinnya saja belum dibagikan. Lantas siapa yang kena? Nah, ini bukti bahwa kita ini sudah banyak diracuni oleh berita-berita hoax. Itu jangan sampai kita mudah percaya. Coba bayangkan saja, pemerintah sekarang ini sudah melakukan upaya melakukan vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Secara logikanya saja, kalau itu berbahaya, kenapa profesor, dokter segala macam mau divaksin? Kalau memang itu berbahaya. Dan presiden pun juga sudah divaksin. Itu bukti bahwa vaksin itu sangat bermanfaat untuk melindungi seseorang dari terinfeksi virus tersebut. Untuk imun tubuh juga Pak ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu